Ya, terbujur kaku di tengah-tengah kita. Haleluya. Dia sudah tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan, lagu-lagu yang kita nyanyikan. Haleluya. Kita yang masih hidup ini, kita yang masih bernafas ini, itulah yang harus kita kerjakan selagi kita masih hidup. Amin. Terus memuji Tuhan walaupun menghadapi berbagai masalah, berbagai cobaan dalam perjalanan iman ini. Haleluya. Harus tetap setia sampai akhir. Ya, Bapak ini saya percaya setia sampai akhir. Haleluya. Ya, di dunia ini hanya ada dua hal saja, ya, hidup atau mati. Haleluya. Kuat atau sakit, surga atau neraka, terang atau gelap, semua hanya ada dua pilihan. Dan pilihan itu ada pada tiap-tiap kita masing-masing. Haleluya. Dan kita tahu bersama bahwa kita selalu diajar tentang yang namanya surga dan neraka, ya, surga dan neraka. Tidak ada yang tiga, tidak ada, hanya surga dan neraka. Haleluya. Kita mau pergi ke surga atau kita mau pergi di neraka tergantung daripada apa yang kita perbuat dan lakukan ketika kita masih hidup. Haleluya. Miskin. Saya ingin kita semua membaca Alkitab kita. Kita buka di dalam Lukas pasal 16. Ya, kalau Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab, saya akan membaca. Kita simak secara bersama-sama di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai seterusnya. Dikatakan perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubari, ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat, ya, sekali lagi, ada seorang yang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ya, luar biasa. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, ya. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Berarti Abraham ada di mana? Abraham pasti ada di surga. Kemudian ayat 23, orang kaya itu juga mati. Jadi orang kaya ini juga mati. Lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus sedang duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Haleluya. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Tapi ayat yang terakhir dikatakan, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun sekalipun
mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, dan juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan di sini menceritakan pribadi seperti si miskin tadi yang namanya Lazarus, atau orang kaya yang sudah merasakan kemewahan dan keenakan selagi mati di dunia ini. Firman Tuhan bilang, ya, penderitaan yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Haleluya. Ya, jadi tidak masalah ya, sebagai orang kudus kita banyak mengalami yang namanya penderitaan. Ya, semua yang duduk di sini pasti banyak mengalami penderitaan. Amin. Apalagi yang namanya anak Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan itu selalu menjadi musuh iblis. Haleluya. Ya, dia tidak bisa hidup berdampingan dengan iblis. Haleluya. Dia selalu akan menjadi musuhnya iblis. Jadi di mana saja anak Tuhan berada, ya, mau di lingkungan kita hidup, di lingkungan kita bekerja, di sekolah, tempat kuliah, di mana saja kita berada, kita pasti akan dimusuhi oleh yang namanya iblis. Iblis yang memakai oknum-oknum tertentu hanya untuk cemburu terhadap anak-anak Tuhan. Sehingga jangan salah kalau kita di mana saja ini banyak orang cemburu kita, banyak orang cerita kita, banyak orang bicara ini itu, menjatuhkan kita. Karena memang mengikut Yesus, Tuhan bilang kamu akan menderita. Menderita tidak apa-apa selagi ada di bumi. Karena ketika kita akan meninggal juga, mati, kita juga akan pergi seperti Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Ya, umat Tuhan di malam hari ini, kita semua akan mati seperti Bapak Yakunias. Amin. Ya, kita semua akan beristirahat di suatu kelak dalam izin Tuhan. Haleluya. Ya, dengan cara kematian yang berbeda-beda. Haleluya. Sama seperti Bapak Yakunias mungkin meninggal karena sakit, tetapi ada juga yang meninggal dengan cara-cara yang lain. Haleluya. Cara untuk pergi kepada Bapa di surga itu berbeda-beda, tidak akan sama semua orang. Haleluya. Tetapi bagi orang benar, orang kudus yang setia sampai akhir, maka sudah jelas tempatnya. Yang penting tetap setia mengikut Tuhan, tetap tekun di dalam melayani Tuhan, tetap konsisten eksis di dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi dia harus direnungkan dan harus dilakukan dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita mendapat tempat. Ke-14 ayat yang ke-13, satu ayat terakhir. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi perbuatan masih bernafas, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Saya rasa itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk meneguhkan kita semua di malam hari ini. Bagi keluarga yang sedang berduka cita dan semua jemaat Tuhan, saya percaya kita harus mampu untuk dapat mengucap syukur atas kebenaran dan kehendak Tuhan. Haleluya. Berduka cita tidak masalah. Haleluya. Sebagai manusia, kita memang rentang dengan yang namanya duka cita ketika orang terkasih kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi duka cita bagi anak Tuhan bukanlah duka cita yang terlalu mendalam dan emosional, tetapi duka cita kita adalah duka cita dan karena kita bersyukur, kita telah diberi kesempatan oleh Tuhan dan orang terkasih kita, atas rencana dan kehendak Tuhan kembali ke sisi Tuhan yang Maha Kuasa.